Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhai hidup kita dunia akhirat, berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah apapun yang Allah berikan kepada kita, dan semuanya diberikan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala mana wa salatu salih ila hadratin nabiyil mustafa Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa'ulil lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbiyallahu li dini, hasbiyallahu lima amani, hasbiyallahu lima mafa'alai, hasbiyallahu liman hasada, hasbiyallahu liman kadani bisu, hasbiyallahu indal maut, Asyallahu inda su'ali bil qabri, Asyallahu indal mizan, Asyallahu inda sirat, Asyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyu 'abdin zara akhan lahu fillah nudiya an atibtah wa lakal jannah. Nabi bersabda, siapapun seorang hamba, di sini menggunakan isim nakirah, yaitu umum. Siapa aja yang merasa menjadi seorang hamba, kaya, miskin, tua, muda, punya pangkat ataupun tidak, kalau dia merasa menjadi seorang hamba, artinya dia punya sayyid atau punya tuan. Kalau kita merasa punya Tuhan, kemudian zara akhannahu fillah, hamba tadi mau
bersilaturahim, menjenguk, mendatangi saudaranya karena Allah. Jadi pertemuannya itu sebab kadang-kadang orang itu mau bertemu karena ada kepentingan pekerjaan, kepentingan apapun, keuntungan dunianya, pekerjaannya, atau yang lain. Tapi ini dia mendatangi saudaranya, bertemu dengan saudaranya fillah. Jadi yang menyatukan ini karena Allah. Kayak begini, ini yang menyatukan kita karena Allah. Insya Allah walaupun masjidnya kecil ini, kecil, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 saf ke kanan. Satu itu perkiraan paling isi 15 ini. Iya. Segini nih 15 kali 8 120. Ya. Kecil, tidak kayak Islamic Center. Artinya kecil. Kalau diteliti lagi, maaf ini kecil aja kalau lingkup. Kalau ditanya biar orang-orang ulur martapura, biar mana orang-orang Amuntai, biar mana ulur Makassar, biar mana saya Sungai Meriang atau Muara Amuntai, berarti orang Uteng. Amuntai sama apa anu kan sama Muara Amuntai kan satu orang Uteng, satunya orang kalau saya ya lihat wajahnya kan kelihatan Indonesia blasteran. Jadi kalau ditanya saya orang mana, saya orang Jawa, saya orang Bugis, saya orang Uteng. Kalau sampai mana? Ulun Mama Banjar, Abah Jawa, Mama Banjar, Abah Bugis, macam-macam itu. Yang menyatukan di sini bukan suku. Yang menyatukan di sini bukan karena pekerjaan. Yang menyatukan di sini azan. Karena Allah. Jadi berangkatnya dari rumah karena Allah. Kemudian duduk niatnya juga karena Allah. Menuntut ilmu, nawaitu ta'alluma lillahi ta'ala, nawaitu i'tikaf lillahi ta'ala, nawaitu usolli, pokoknya lillahi. Jadi yang menyatukan ini karena Allah. Maka orang yang bertemu karena Allah, berpisah karena Allah, nudiya lahu an-tibta. Jadi sampai dipuji ini sama malaikat. Jadi sampai jalan ini malaikat pengumuman, hati-hati tuh mau ke masjid, mau sholat, mau menuntut ilmu tuh an-tibta hebat. Makanya apalagi kalau pas keluar rumah sambil membaca bismillah tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah, maka dikatakan oleh malaikat qad hudita wa wafita wa huwa hai fulan bin fulan, kamu mendapatkan petunjuk daripada Allah, kau mendapatkan qad hudita, kau diberikan petunjuk, wa wukita, dan kamu dijaga oleh Allah, wa kufita, dan kamu hidupnya dicukupi oleh Allah. Terus orang-orang yang seperti ini kumpul karena Allah, menuntut ilmu karena Allah, masjid karena Allah,
ini nanti mendapatkan perlakuan khusus daripada yang tidak dimiliki oleh orang lain. Di antaranya sab'atun yudhilluhumullah tahta zilli arsyih yauma la zilla illa zilluh. Ketika nanti sampai dibangkitkan dari alam kubur, sangkakala kedua ditiup. Jadi pertama kiamat, nggak tahu gedenya ya apa suaranya. Trompet itu panjangnya kalau digambarkan di dalam kitab Daqaiqul Akhbar itu bainal masyriq wal maghrib, antara arah timur dan barat. Itu sampai kalau melihat itu sepanjangan nanti trompet. Sekarang sampai bayangkan trompetnya kalau sana sampai sono gimana gedenya orang-orang bulan aja kelihatan segini. Kalau bulan itu 3 kali besarnya bumi. Kalau matahari itu 600 kali besarnya bumi. Yang kelihatan jalan itu 600 kali gitu sampai punya sekaplung aja kayak di tanah. Berapa rumah sampai sekaplung gedenya banget 2 kali ini bulan dan kata dalam kitab trompet itu sudah ditaruh di mulutnya malaikat meniup sangka tinggal doa. Makanya tahun baru sama jangan niup trompet tiru sampai kiamat. Itu. Ketika sangkakala ditiup, faida ja'atis sakhah, sangkakala ditiup, katanya Nabi, innakum tub'atsuna yaumal qiyamah urratan khuffatan uryan. Nanti kamu dibangkitkan dari alam kubur ya dalam kondisi telanjang lah. Tidak ada yang pakai baju, terus tidak pakai penutup kepala, terus tidak pakai alas. Di Samarinda di Banjar biasanya kalau orang siang cewek-cewek itu pakai caping gitu kalau berjalannya itu. Jadi begitu dibangkitkan tidak pakai baju, tidak pakai sandal, tidak pakai penutup kepala. Ya. Matahari didekatkan di kepala kita ini Mailani. Mailani ini bukan nama orang Cina loh ya. Namanya Mailani, orang Cina. Kan ada film si Usil itu kan ya Mailani itu. Perkiraan kalau Mailani itu sini sama jalan Antasari. Ya, pas perempatan Antasari itu. Ya di sana mataharinya kita berdiri di sini. Paling ringan otaknya manusia itu mendidih. Guduk. Bayangkan orang kadang maaf moga-moga sehat kita semuanya ya. Ada satu orang itu di otaknya itu keluar benjolan kecil. Itu sakitnya luar biasa. Kadang-kadang dibentur-benturkan tembok. Namrud itu matinya sama lalat yang masuk ke otot. Ya, Namrud itu matinya lalatnya dikasih kelebihan sama Allah. Begitu masuk hidung, sudah. Namrud itu langsung jadi kepalanya diwonjok itu sama Namrud. Bentur-benturkan. Jadi dijambak. Bahkan orang suruh mukulin kepalanya, lalatnya jalan gini di otak itu. Itu cuma lalat berjalan. Gimana kalau otaknya mendidih?
Sehingga orang-orang di pasar berkata, ya Rabbi, arihni walau ilhanu, hari Allah istirahatkan walaupun di neraka tidak apa-apa. Fa irsaluka bi ilan nar ahwan mimma ajid, siapa tahu di sana lebih ringan. Wa huwa ya'lamu ma fiha min siddatil azab, padahal mereka tahu di sana itu lebih parah. Wa huwa bi qadri khamsina alfasana, lamanya kurang lebih 50.000 tahun. Otaknya dipanggang. Nah, tidak ada yang nolong saat itu kecuali hanya Allah. Siapapun tidak bisa nolong. Nah, di antara orang yang nanti ditolong oleh Allah itu kurang lebih jumlahnya ada 40 yang nanti dinaungi sama Allah. Jadi kayak gini loh Pak gambaran, sampai terik matahari jam 12 siang, depan situ itu ibaratnya aspal, ya tanah aspal itu, terus matahari terik ini di sini aspal, terus sampai tidak pakai jalan, tidak pakai gimana panasnya. Begitu sudah panas, ada orang nawarin, masih masuk ke masjid ini dibuka AC-nya jalan, kipas anginnya jalan. Rasanya dingin, enak. Apalagi setelah duduk dikasih minum es cendol. Nggak usah dibayangkan Pak, ada es cendolnya. Habis itu dikasih buah-buah. Tambah santai, dingin tadi di luar panas. Wujuh yawma idzin musfirah dhahikatun mustabsirah, wajah mereka berseri-seri, kemudian dia tertawa, kemudian dia gembira. Dia masuk sendiri, alhamdulillah dingin ya di masjid ini, di sana panas. Begitu lihat enak, terus noleh ke kanan, tik ngelihat istrinya, kaget istri tercinta, istriku dohikatun mustabsirah. Itu jadi di saat seperti itu ada orang yang ditolong oleh Allah. Ya, di antaranya rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, orang-orang yang hatinya digantungkan di masjid. Itu bahasa kinayah. Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, maksudnya orang ini sesibuk apapun, lek wis waktunya masuk sholat, orang itu ingat masjid. Sampai perjalanan itu yang dipikirin masjid. Contoh sampai kembali balik. Udah jam 11 atau setengah 12 perjalanan ditonton sampai mikir, kurang dikit duhur ini ya, mana rest area situ Pak Haji, saya langsung kita berhenti sana sholat duhur aja di sana. Jadi pikirannya ini masih kembali papan atau ke Banjar. Begitu masanya jam masuk sholat, pikirannya masjid. Berhenti di masjidnya yang enak wudhu. Ya Pak Haji, ketemu di Bali papan di Bunlang di sana, di Surabaya, ketemunya di masjid. Berarti orang ini walaupun beda tempat, pikirannya ada juga ketemu di rest area, cuman ketemunya di toilet. Kesini, kencing, tak tahan tadi. Habis kencing, tidak mampir masjid, berangkat. Nanti ketemu lagi di mana? Ketemu di toilet lagi. Jadi dia itu turunnya karena toilet, bukan karena masjid.
Nah, ini orang yang ditolong oleh Allah, rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Kemudian yang kedua, rajulun idda'athu imra'atun. Ada laki-laki diajak berbuat mesum oleh seorang wanita yang cantik, kemudian dia berdiam. Bahasanya ada kucing lapar dikasih ikan dendeng, kira-kira nolak apa? Tidak ada orang lagi rata-rata, tapi ini tidak mampu menolong, ya, mampu menolong. Ini termasuk orang yang ditolong Allah. Yang ketiga, al-mutahabbuna fillah, orang yang saling mencintai karena Allah. Nah, ini sampai ini ketemunya karena Allah, mencintai karena Allah, silaturahim, datangin temannya, datangin mana mau silaturahim. Di mana? Di Jalan Nusantara. Padahal tetap jauh rumahnya, dia berangkat. Dan tidak ada tendensi lain. Tidak ada tendensi lain. Semata-mata Allah. Maka dikatakan nudiya an tibta, hebat. Wa tabat lakal jannah, dan surga pantas bagimu. Assalamun alaikum tibtum fadkhuluha. Salamun alaikum, salam atas kalian tibtum pian hebat. Nah, tibtum itu artinya pian hebat. Fadkhuluha, masuklah pian ke dalam surga dalam kondisi selama-lamanya. Nah, ini termasuk malaikat mengumumkan tobat bakal jannah, untung bagus, pantas bagimu adalah surga. Wa yaqulullah azza wa jalla, dan Allah berfirman. Nah, ini berarti hadis qudsi, ya. Abdi zaroti, hambaku kau mendatangi aku. Jadi tamu itu adalah wafdullah. Tamu itu adalah delegasi utusan Allah. Makanya ada tamu itu kita dianjurkan hormat. Seandainya diuangkan, ada diuangkan, sama itu punya duit 100 miliar, ada tamu satu, terus duit itu sama dikasihkan sama tamu tadi, itu masih terlalu murah. Ngasih uang 100 miliar dibanding dengan kebaikan yang diberikan Allah, berkah kita kedatangan tamu. Idza dakhala ma'ahu alfur rahmah wa alfu barakah. Kalau sampai ada tamu masuk, makanya dakhala. Orang tamu itu masuk tidak boleh sembarangan, harus punya adab. Di antaranya, kalau kita bertamu ngetuk pintu, paling banter 3 kali. Waalaikumsalam, ditungguin, tidak ada suara. Waalaikumsalam, tidak ada suara. Assalamualaikum, 3 kali galak. Kalau sudah 3, jangan ditemuin. Jangan ditemuin, jangan diterusin, ditinggal dulu, keluar tahu. Nah, yang apa yang biasa ngerokok dulu di luar, duduk, ketuk lagi siapa tahu kadang apa namanya, yang punya rumah itu tidak mau nemuin tamu.
Ada kemarin satu ustaz hari kedua saya rombongan datang ke rumah. Tapi sebelum rombongan ini datang ada satu rombongan sebelum hari pertama. Cerita kemana aja, mau ke sini Pak Yai ke sini. Saya tanya biasanya ke situ lah. Enggak biasanya, tapi beliau itu kalau sudah hari kedua Pak Yai rumahnya dikunci. Tidak mau terima. Tak tanya kok gitu. Iya biasanya beliau puasa sama nyawa. Sengaja tidak terima tamu. Dia nggak mengganggu tamu ini disuruh makan, yang punya rumah ndak. Kalau bisa tamu itu kalau ada tamu kita ikut makan. Karena puasa ditutup baru setelah isya dibuka lagi. Cuman kadang-kadang yang bertamu ini sudah kemalaman, akhirnya pulang. Jadi seandainya ada tamu masuk, dakhala ma'ahu alfur rahmah, 1000 rahmat Allah ini ngikutin tamu. Rek tamu ini suruh masuk, rahmati Allah 1000 masuk. Wa alfu barokah, dan masuk juga 1000 berkah daripada Allah. 1000 rahmat, 1000 berkah. Idza kharaja min indih, kalau dia keluar dari sampingnya dia, maka diampuni segala dosa yang punya rumah. Makanya saya bilang ngasih 100 miliar itu masih belum cukup untuk membayar satu tahun. Apatah lagi tamunya banyak, terus biasa satu bulir nasi yang dimakan oleh tamu kita lebih bagus, lebih mulia daripada ibadah haji sunnah. Menhaji bayar berangkat ambil ngasih secuil roti kepada tamu itu mulia secuil roti. Saking mulianya tamu, makanya ada tamu bikinkan minuman. Cepat dibikinkan apa? Minum. Jadi Allah mengatakan abdi zarani alayya qurahu, wajib atas saya memberikan qura ini tempatnya hamba tadi yang mulia. Tidak ada tempat yang lebih mulia daripada seorang hamba yang dia datang ke tempatnya Allah. Bahasa kinayahnya ini adalah orang yang ditamui. Termasuk maritu aku sakit, kenapa tidak kau jenguk? Kalau engkau mendatangi orang sakit, maka sesungguhnya aku di situ. Artinya sampai mertamu mendatangi orang sakit, maka doa sampai itu mustajab. Jadi kalau datang tamu, jangan sampai yang doakan yang sakit, terus muka sehat sampai dulu minta doakan saya ya, kamu tetap iman, berkah dunia, berkah akhirat, selamat dunia, selamat akhirat, diberikan husnul khotimah. Nah, baru yang sakit jawab amin sama-sama. Itu doanya orang sakit sampai dimuliakan. Baru sampai doakan orang itu, doakan sampai cepat sembuh ya, biar dia masjid lagi. Iya Pak Haji, terima kasih. Gitu. Jadi kalau ketika kita menzarai saudara kita, Allah mengatakan kau telah mendatangi. Walan arda li abdi bi dunal jannah, dan aku tidak ridho sebagai pengganti tempatnya dia bagi hamba saya kecuali adalah surga. Jadi kalau kita bertamu itu sebenarnya jalan mudah menuju surganya Allah. Cuman tahun-tahun tambah canggih ada HP akhirnya halal jalan.
mereka cuma pakai HP. Minal aidin wal faizin kullu amin wa antum bi khair taqabbalallahu minna wa minkum laqabat siyamana wa akhirnya kacang itu semuanya masih ada lah kacang Yahudi emping melinjo masih banyak orang ada tamu sampai dulu kan enggak ya ingatlah sampai waktu kecil sekampungan kita datangin anak kecil-kecil ini loh geruk apa grup apa golek saweran ayo serbu wow jauh berangkat kecil sekarang enggak ada betul enggak Pak? Dulu itu anak 10 rombongan sekarang itulah makanya maaf zaman dulu itu lebaran sebulan itu masih sekarang 2 hari coba sampai 2 hari sekarang keren lebaran besok datangkan ke rumah ada bapaknya udah berangkat kerja udah berangkat jadi saling menziarah ini mulai berkurang. Untungnya lupa kita ini orang ahli masjid sehingga halal bihalalnya itu sering walaupun tidak lebaran kita ini masih sering jabatan tasafahu yudhibkumul khil kata Nabi berjabatan tentang kamu dengan itu hilanglah kedongkolan jengkel itu gara-gara salah. Nah kita alhamdulillah selesai tiap sholat tiap pengajian si sempat salah alhamdulillah. Jadi kemuliaan silaturahmi. Bahkan dalam hadis diterangkan siapa orang yang menginginkan rezekinya dihamparkan oleh Allah ya dan diselamatkan dan dipanjangkan umurnya. Man habba yusatu alaihi fi rizqihi wa yunsa'a fi asarihi falyasil. Siapa orang yang kepingin rezekinya lancar panjang umurnya sambungan tali silaturahmi. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid din wa dunya wal akhirah, dan semuanya diberikan husnul khotimah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina ighfir lana dhunubana. Subhana rabbika rabbil izzati alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.